you ready? Oh, Lima? I think you. Your voice is too low, ma'am. Sorry. Okay, wait. Oh, sorry. How about this? I'm ready. Yes, that's Yeah, that's that's I that's forgot better. mic. That's better. Oh, Yes. okay. Okay, oh, Okay. open your camera first. We have to take the shoot, yeah. Yeah, ma'am. Yes. One. Come on, open the cap. Open your camera. Okay. Oh, thank you. Smile. Start your day with smile. Yes. Oh, Yuyun masih di jalan. Come on. Britan, Zia. Open cap. Silakan open cap ya. Mm-mm. 1, 2, 3. Okay. Okay. Good. Yes. So, what is Okay. our topic for today, Miss Ima? It's application letter. It should be Oh, application letter. Oh, it should yes. be interesting. Yeah. Okay. Yes. Time is yours. Thank you, ma'am. Okay, hello everyone. Good morning. It's nice to meet you again in this morning. We will have a topic about application letter. So I have read some of your CV and it's interesting. You built some good information about yourself. And today I'll give you feedback later. But today we will have application letter. Application letter is also called cover letter. Mungkin kemarin sudah saya singgung ya. Kalau siap CV itu lebih baik menggunakan cover letter juga. Kalau di bahasa Indonesia itu istilahnya itu surat lamaran kerja. Kalau yang CV daftar riwayat hidup. Jadi dua-duanya itu penting. Dua-duanya penting. Dan ada style yang berbeda dalam bahasa Inggris ketika kita menulis application letter or cover letter. So today we are going to discuss about that. But before, I still remember that you have to, siapa yang belum dapat kesempatan small talk ya? Apakah sudah semua ini? Small talk is about a dialogue, the short dialogue that you talk to your friends or your colleagues, clients, colleague, or your friends at work. Colleague itu kolega, ya, jadi teman kerja itu disebut colleague atau kolega. Kalau teman sekelas gini namanya classmates. So this is your classmates. Anyone want to try to have small talk before we are going to discuss about our topic today? Siapa yang belum dialog, praktek dialog? Saya tunjuk ya. Belum siapa kemarin? Kayaknya Durika belum ya? Durika sama siapa? Ada yang mau ngobrol atau coba dialog? Tidak ada? Wah, kayaknya sudah dekat mau menerima tentang application letter ya. Okay, no. Kita cuma bicara tentang teorinya saja. Nanti ada saya pakai teorinya kita praktis dalam bentuk games juga, nanti ada diskusi, ada juga tanya jawab. So make sure that you are ready for this one. Tomorrow we will have the assignment, kalau besok baru tugasnya ya. Oke, sekarang kita ngobrolin teorinya aja, teknisnya aja, bagaimana application letter dalam penulisan bahasa Inggris. I don't know that you have the theory or the lesson about application letter in Indonesia, but I have to make sure that maybe it looks similar, but only the language. Mungkin kelihatannya sama, tapi seperti CV kemarin, bahwa muatan di bahasa Inggris itu berbeda, jadi lebih singkat, lebih simple, biasanya lebih padat bahasanya. Seperti itu ya. Kalau untuk CV kemarin harus sistematis dan memuat data-data yang berhubungan sama
diri kamu, data yang real, data yang tidak terlalu jauh jaraknya atau waktunya. Seperti kalau misalnya sekarang kamu udah kuliah terus mau melamar pekerjaan, berarti nanti pendidikannya berhubungan sama kamu sekarang dan nggak usah yang TK SD masukkan. Jadi kalau di sini lebih concise and short and clear, of course, jelas, singkat, jelas dan padat. Okay, so we will have to wait. Sebentar, ada yang salah. So we will have to talk about 4 things here. Ada yang akan kita bicarakan untuk 4 sub di sini. Saya share screen lagi. So the first one, we will talk about the definition. So what is actually the application letter or cover letter? Namanya beda tapi sama aja ya, maksudnya surat lamaran. To for paragraph memo to employ. Surat yang berisi 3-4 paragraf saja. Dan situ adalah sebuah pemberitahuan atau memo. Jelaskan secara singkat minat kamu terhadap pekerjaannya yang ada di perusahaan itu dan bagaimana kamu Recording in progress. inginkan. Unlike your resume, cover letters allow you to go into more detail about your professional career and explain why you are a good fit for the role and company. Tapi bedanya di sini dengan CV, surat lamaran pekerjaan ini lebih detail kepada pengalaman kerja, lebih ke karir ya, bahwa kamu sudah bekerja di bidang ini berapa tahun, aplikasi apa yang atau software apa yang kamu kuasai, itu saja, tidak menghubungkan dengan secara detail seperti CV. Harus pekerjaannya menghendaki orang yang bisa bekerja dalam deadline, bisa bekerja dengan tim. Ya, sebutkan di cover letter itu bahwa kalian tuh punya kemampuan itu. I'm hardworking, I can work under pressure, I can meet deadline on time, misalnya seperti itu. Jadi kalau application letter itu lebih fleksibel karena kamu merujuk kepada lowongan pekerjaannya. Jadi di situ kan disebutkan biasanya kualifikasinya apa, kamu coba masukkan yang sesuai dengan kualifikasinya. Apa kemampuanmu yang sama dengan kualifikasi dalam lowongan pekerjaan itu kamu sebutkannya. A well-written cover letter has the potential to impress employers and set you apart from other applicants.
surat lamaran pekerjaan yang memiliki potensi bagus bisa mengesankan perusahaan and set you apart from other applicants, dan kamu bisa disortir dari aplikan yang lain, jadi bisa langsung cepat untuk fokus kepada kalian. To avoid a generic cover letter, you should conduct in-depth research on the company and role for which you're applying to in-depth before writing your cover letter. Maksudnya apa di sini? Untuk menghindari cover letter yang terlalu mainstream atau terlalu umum, melakukan riset terlebih dahulu tentang perusahaan yang akan kamu lamar. Jadi kamu riset dulu perusahaan yang kamu modelnya seperti apa, HRD-nya gimana. Sekarang kan kalau di LinkedIn kamu bisa lihat kan, kalau di LinkedIn itu nama perusahaannya, terus orang-orang yang bekerja di situ, peran dari atau tugas-tugas dari pekerjaan yang kamu lamar itu apa. Kamu riset dulu, kamu Google dulu, kamu cari tahu. Jadi membuat surat lamaran itu tidak terlalu mainstream. Yang kamu inginkan gitu. Dengan begitu perusahaan akan tahu, oh ini bukan ambil aja dari template ini, anak ini bikin beneran ini application letternya, karena banyak sekali template yang bisa kamu ambil sampel dan unik dan khusus. Kalian harus nulis setelah riset, jadi riset dulu aja. Jadi application letter ini bisa dibilang beda sama CV, karena CV bisa saja satu untuk semua pekerjaan, atau kamu mempunyai beberapa style CV, tapi kalau application letter itu lebih khusus ya. Mungkin bisa jadi setiap perusahaan kamu membuat application letter. Kamu mungkin punya template-nya, tapi kamu sesuaikan terus. Jadi harus lebih fluktuatif, lebih dinamis kalau bikin application letter. Disesuaikan sama perusahaan yang kamu lamar, soalnya itu memang harus butuh effort ya, tapi itu nanti akan tepat sasaran. Tidak seperti CV yang satu bisa untuk semuanya, tapi kalau application letter bisa harus dinamis, harus sesuai sama perusahaan dan lowongan pekerjaan yang kamu riset. Karena itu akan tepat sasaran. Kalau kamu mau santai, kamu mau satu untuk semua pekerjaan, satu untuk perusahaan, ya nanti pasti HRD itu akan menangkap kalau ini adalah application letter yang umum, yang biasa. Karena bagaimanapun HRD itu kan pengalaman ya, jadi pasti tahu mana yang hanya copy paste, mana yang beneran bikin gitu. What to consider before you write? Apa saja yang perlu kamu perhatikan sebelum menulis surat lamaran pekerjaan? So before you craft a cover letter, gather all the information you may need. Here are something to consider before you write. Kamu harus riset dulu, kamu kumpulkan informasinya, misalnya HRD-nya cowok atau cewek, perlu dilihat juga. Saya mau tanya nih, kalian LinkedIn belum? LinkedIn. Ya. Malam. Ya. Jadi kamu bisa tahu koneksinya, kalian bisa tahu bagaimana HRD di situ, staff-staffnya siapa aja, sekarang bisa tahu ya. Karena kalau kamu tahu HRD-nya cowok apa cewek, itu kamu nanti bisa nulis buat greetingnya, bisa dear ma'am atau dear Mr, dear sir, itu bisa. Berarti anak ini beneran loh, anak ini tahu loh kalau saya HRD-nya. Itu kalian akan mempunyai value sendiri, gitu. Kalian punya nilai lebih sendiri karena kalian nggak asal-asalan bikin. The first one, think about your experience. Nah, kalian juga harus memikirkan pengalaman apa yang berhubungan sama pekerjaan yang kamu lamar saat ini, gitu. Talent-nya apa, skill-nya apa, bakatnya apa, pencapaiannya apa, accomplishment-nya apa ya, yang perlu diketahui oleh perusahaan. Pasti yang berhubungan sama lowongannya, gitu ya. Pencapaiannya itu apa. Think about how you learn about the job opportunity. Bagaimana kamu mempelajari lebih jauh tentang lowongan pekerjaan itu. Kamu misalnya itu berhubungan sama personal kontak, kamu cari tahu namanya dan juga title-nya gitu. Berperan orang ini apa dalam perusahaan, title-nya apa. If it was an ad or job board, write down where and when you saw it.
Kalau kamu melihatnya dari platform pencari kerja, kamu harus atau iklan-iklan lain gitu, misalnya tahu di sosial media atau tahu di platform pencari kerja, kalian harus menyebutkan kalian tahunya dari mana. Misalnya kalian tahunya dari Jobstreet, kalian tahunya dari Indeed, atau kalian tahunya dari LinkedIn, ditulis dan tanggalnya kapan. Jadi kamu ngelihat kalimat itu, iklan itu kapan, di mana, itu harus ditulis dulu datanya sebelum kamu buat. Jadi kamu bikin coret-coretan dulu, bikin outline dulu, kamu tulis apa saja tadi. Nomor 1 tentang talent, skill sama pencapaian kamu. Kemudian yang kedua, kamu taunya dari mana lowongan ini. Kalau kamu tahu dari teman, ya sebutkan dari teman dan kapan gitu. Jadi kenapa waktu lowongan itu perlu disebutkan, supaya tahu kalau ini adalah lowongan yang masih berlaku, atau kalau misalnya lowongan itu sudah lewat, berarti ada semacam follow up. Jadi tahu kadang perusahaan itu pengen tahu ini lowongan mana, lowongan yang kapan dan di mana yang saya publish gitu. Write down where and when you saw it, and list any specific instruction noted in the job description. Dan jangan lupa kamu harus juga mencatat instruksi apa yang harus kalian lakukan dari lowongan pekerjaan itu. Misalnya ya, kadang kamu disuruhnya bukan langsung apply di platform itu, kamu harus mengirimkan ke email kantor. Dari misalnya isinya juga harus membutuhkan CV, cover letter, dan juga sertifikat misalnya, kan macam-macam ya requirement-nya. Atau kamu harus juga memasukkan sertifikat bahasa misalnya. Jadi setiap perusahaan kalau membuka lowongan pekerjaan itu pasti beda-beda persyaratannya. Jadi kamu harus catat itu. Think about the company you're writing to and what drew you to it. Do you admire its culture or brand? Nah, sekarang kamu riset tentang perusahaannya dan kenapa kamu tertarik dengan perusahaan itu. Apakah kamu suka culture-nya? Apakah kamu suka dengan popularitasnya atau mereknya? Are its reviews positive or negative? Apakah review-nya positif dan negatif? Sekarang kan kalian bisa lihat ya, perusahaan itu mendapatkan review positif atau negatif kalau di job seeker platform. Kalau di platform pencari kerja biasanya ada di situ, kamu ketik nama perusahaannya, kamu tahu review dari orang-orang sebelumnya atau orang-orang yang bahkan sedang bekerja di situ. Jadi sekarang itu kalau kamu tidak riset itu kalian akan rugi gitu. Kalian akan membuat sebuah application letter yang mainstream, yang umum saja, padahal celah-celah untuk melakukan riset itu banyak gitu ya. Selain di LinkedIn, terus di platform pencari kerja itu sudah ada ratingnya untuk perusahaan itu, terus komentarnya. Nah, di situ kamu bisa refleksikan ke diri kamu, kenapa kamu mau membeli perusahaan ini gitu. Jadi ada beberapa hal, apakah itu karena lingkungan kerjanya, mereknya, review positif atau negatifnya. Research the company to see. Riset di sini penting, meskipun kamu butuh banget duit, tapi kalau kamu nggak cocok sama perusahaannya, sama jangan kamu kantong di tengah. Kalian harus tahu bagaimana perusahaan ini, dan kamu harus sepakat dengan visi dan misinya gitu. Think about who you are writing to. Nama dan gelarnya atau sebutannya atau panggilannya ya. If not, consider addressing the cover letter to dear hiring manager. Atau kalau kamu tidak tahu siapa nih yang saya harus tulis nih, nggak nemu informasinya misalnya, takut salah, kamu boleh tulisnya dear hiring manager. Itu lebih aman. Okay, that's the thing that you have to consider before you write a cover letter. Sebelumnya kamu harus riset kecil dulu ya. Sekarang kita lihat formatnya. Formatnya seperti apa? Banyak sekali format yang sudah ada di desain template kayak gitu ya. Tapi lebih jauhnya mungkin lebih singkatnya mungkin kalian bisa lihat seperti ini. Ada date and contact information. Jadi lagi-lagi saya bilang
yang bahasa Inggris style. Nggak paham kalau yang bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga pasti punya style dan juga ada standar kebakuan sendiri, keformalan sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris, nama dulu, nama kamu nih, nama pengirim di atas. Mungkin beda ya, kalau bahasa Indonesia mungkin tanggal dulu baru kepada siapa gitu ya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau nama kamu dulu di situ. Nama kamu dulu, kontak kamu, sebutkan nomor telepon, email, kemudian baru salutation and greeting. Tanggal dulu, terus salutation and greeting. Salutation and greeting itu salam. Salam kepada siapa? Dear hiring manager misalnya, seperti itu. Opening paragraph ini nanti berisi tentang bagaimana kamu tahu pekerjaan itu dari mana, ya, dan posisinya apa yang kamu lamar. Itu harus jelas di sini. Jangan tidak menyebutkan nama posisinya. Kemudian middle paragraph ada kemampuan kamu, talent kamu, skill kamu. Yang closing paragraph penutup, dan itu menginformasikan, biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu menginformasikan kembali kontak yang bisa dihubungi oleh perusahaan untuk menanyakan lebih lanjut tentang lamaran pekerjaan ini. And complimentary close and signature, jangan lupa untuk memberikan salam penutup dan juga tanda tangan. Nah, signature di sini kalau di Indonesia itu signature kita kan signature yang abstrak gitu ya, yang berupa seperti meme gitu ya. Kalau di sana ya signature, tanda tangan itu namanya mereka sendiri, bukan yang abstrak. Jadi nama kalian sendiri itu ditulis di bawah seperti itu. Signature, tanda tangan. Pengertian tanda tangan di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu beda. Tapi nggak apa-apa kalau culture perusahaan yang kamu lamar itu adalah orang Indonesia, tetap gunakan culture Indonesia. Saya tidak membicarakan tentang penerjemahan arti signature ya, tanda tangan. Bukan penerjemahan, saya bilang culture-nya, budayanya. Budaya Barat, tanda tangan itu tanda tangan yang abstrak seperti yang kita miliki, yang tidak berhubungan sama nama kita. Justru di sana tanda tangan harus terang, harus persis sama nama aslinya. Kalau kamu mau bikin beda itu dimiringkan saja, italic, tapi tetap. Jadi mereka tulis begitu, tapi tetap misalnya nama saya tetap kalau tanda tangan di sana Fatimah Azhara, tetap gitu. Jadi mungkin kalau kalian menerima email balasan, misalnya kalian melamar di perusahaan luar ya, mereka di situ ada tulisannya best regards atau sincerely, terus bawahnya itu nama aslinya, yaitu maksudnya signature tuh. Biasanya kita punya yang abstrak, kemudian ada nama terang kan di bawahnya. Tapi kalau culture-nya ya signature itu yang nama terang gitu ya. Oke, ini lebih detailnya dari penjelasan yang digambar tadi. So the first one, header with the date and contact information. Atasnya itu harus ada tanggal sama informasi kontak kamu. Kemudian ada salutation and greeting, and then opening paragraph pembuka, and middle paragraph. Ini saya kasih S, bisa satu paragraf saja cukup atau bisa lebih dari satu paragraf ya untuk middle paragraph ini. And closing paragraph penutup, and letter ending or signature. Jadi ada salam penutup dan juga tanda tangan di situ. Sekarang bagaimana step untuk menulisnya? So step 1, start with your header. Dari atas dulu nih. Seperti layaknya surat bisnis umumnya, as with any standard business letter header, you should include a few pieces of personal and role-specific information at the top of your cover letter to make it easier for a hiring manager or recruiter to follow up with you. Tujuannya kenapa kamu menyebutkan dulu nama kamu di atas, nomor telepon sama nomor email adalah supaya HRD bisa menghubungi kamu dengan cepat. Ya, itu mempermudah mereka. Tidak harus nyari-nyari di CV-nya, harus bolak-balik ke CV-nya. Tapi di atas cover letter itu sudah terpampang kontak kamu, email kamu, itu. Jadi di atas sendiri, header menggunakan itu.
Kemudian, if you'd like, you can center your name and address at the top of the page, mirroring how it looks on your resume. Kamu juga bisa menulis desain yang sama, mungkin template yang sama, cover letter itu, dengan resume atau CV kamu, dan letaknya di center, di tengah, seperti yang sudah kamu tulis di CV. Jadi boleh seperti itu ya. If you'd like, you can center your name. Jadi taruh tengah-tengah, dan itu harus sama, mirroring, harus sama dengan CV. Gitu, supaya tahu ini punyanya satu orang, ini namanya sama. And the header template should include, nah headernya aja terdiri dari beberapa section atau beberapa detail. First, your name. Oops, sorry. Salah, ya nggak apa-apa deh susunannya. Habis your name, your email address. Ada email dulu, kemudian phone number, your city and zip code, jangan lupa. Tulis alamat harus pakai kode pos. Ya, karena kadang nulis alamat kamu misalnya, ya kalau kita pas beruntung tinggalnya di kota, di tempat yang ada nama jalan sama nomor rumah, itu masih beruntung. Tapi ada wilayah yang tidak ada nama jalan atau nama tempat, mungkin hanya nama kecamatan atau kelurahannya saja, itu ada. Jadi pentingnya zip code itu di situ, kode pos ya. Date, tanggal kalian menulis surat itu. Jadi bukan tanggal di mana kalian melihat lowongannya ya, di tanggal berapa kamu menulis ya di situ. Name of recipient, baru setelah tanggal, baru nama penerima surat itu. Dear siapa, kalau udah tahu namanya ya. Title of recipient, jadi misalnya kalau ini konteksnya kalau kamu sudah tahu namanya, misalnya Mr. Amar misalnya ya. Amar, title of recipientnya adalah HR manager. Itu kamu tulis di situ setelah tanggal, terus nama orangnya, terus jabatan dia apa. And then company name and address. Jadi misalnya Amar, Jalan Pahlawan. Title of recipient. Amar HR manager, baru PT Sentosa misalnya. PT Sentosa alamatnya Jalan Pahlawan nomor 1. So the name of the recipient first, and then the title, jabatan di perusahaan apa, kemudian nama perusahaan dan alamatnya. Itu susunan di atasnya, headernya seperti ini. Dan ini adalah, sebentar, saya terangkan, saya perjelas dulu kotaknya. Oke, coba saya present lagi. Oke, ini contoh header ya. Nah, ini contoh headernya seperti ini. Header example. alilang@email.com. Nah, berarti itu nama kamu. Ya, nama di atas, kemudian your email address first. Ini bisa dibolak-balik sih, tapi biasanya email, bisa telepon. Kalau kamu mau lebih lengkap lagi, di bawahnya dikasih telepon. Ini hanya contoh yang saya crop dari surat lain ya. Jadi habis email, terus phone number boleh, sesuai detail yang tadi ya. Yang tadi itu lengkap, yang saya kasih detailnya tadi. Setelah itu, tanggal kamu mau nulis surat ini, kemudian name of recipient, nama penerimanya. Nah, di sini tidak ada nama jabatan di situ. Kalau ada nama jabatan, kamu tahu siapa Terry Washington ini di company, kamu tulis. Tapi kalau misalnya kamu hanya mengira-ngira saja, tidak usah ya, takutnya salah karena ini berhubungan sama jabatan orang. Kalau nggak ada informasi yang situ ya nggak usah. Kamu kasih namanya,
nama perusahaannya, Revolve Incorporation, dan alamatnya, company name and address. Revolve Incorporation itu adalah nama perusahaan. Oke, ini contoh headernya. Header saja ini ya. Next, step 2, include a greeting. In your research, try to find the name of the person reviewing applications for the job. Dalam risetmu, kamu harus cari tahu nama seorang yang mereview aplikasi kamu atau lamaran kamu. Bisa dilihat nanti kalau LinkedIn kamu premium, bisa dilihat. Tapi mungkin bisa juga ya, kalian cari informasi namanya bisa juga premium. Address your letter to this person with a common business greeting. Kalian bisa membuat nama sapaan itu sesuai dengan salam yang umum, seperti dear. Dear di sini kalau dalam surat bisnis itu artinya adalah salam hormat. Beda sama dear M ya. Kalau kamu nulis surat cinta beda lagi. Jadi jangan sungkan menggunakan dear. Kita sudah pernah bahas itu pertama kali di pertemuan pertama kita, bahwa dear itu adalah yang formal malah. Jadi kamu jangan pikir, masa saya harus nulis sayangku. Enggak. Dear dalam surat bisnis bukan sayang artinya. Bukan salam sayang, salam hormat. Dear first and last name. Kamu sebutkan kalau sudah tahu namanya. Kalau tadi contohnya Terry Washington, berarti Dear Terry Washington. Atau kalau kamu tidak tahu namanya, yang jelas kamu bisa milih, ini pasti HRD ya. Dear Hiring Manager, posisi title-nya. Dear Hiring Manager atau Dear Human Resources. Avoid using to whom it might concern. Hindari menggunakan kata ini, to whom it might concern. To whom it might concern itu adalah kalau bahasa Indonesia apa ya, siapapun yang membaca ini, intinya kayak gitu. Itu nggak sopan ya. Lebih sopan menurut mereka. Sekali lagi ini beda culture ya. Lebih sopan menurut mereka, lebih respectful menurut mereka kalau kamu menunjukkan namanya dan menunjukkan posisinya. To whom it might concern itu lebih kepada siapa yang bersangkutan gitu. Greeting example, Dear Hiring Manager ya, yang tadi tahu langsung aja namanya Dear Tyler Willis. Setelah kamu apply di aplikasi, biasanya kan ada yang menghubungi kamu dan itu tahu namanya. Kalau misalnya kamu disuruh memberikan cover letter pada masa interview dan sebagainya, kamu udah tahu orang ini siapa gitu, harus ditulis ya namanya. Wait. Next step, setelah kita tahu itu headernya, kita menuju ke step selanjutnya yaitu opening. Write an opening paragraph. The first paragraph mention the job title you're applying for and where you saw the position posting. Di mana kamu di situ menyebutkan apa pekerjaan yang kamu lamar dan di mana kamu melihat lowongan pekerjaan. I'm hereby to apply the position of graphic designer in your company that was advertised, yang diiklankan di mana dan kapan. Itu penting. Dan sebutkan nama pekerjaannya, jangan kamu bikin nama sendiri. Kalau di job platformnya atau di lowongan pekerjaan itu ditulis graphic designer for apa ya, YouTube misalnya, atau for apa lebih spesifik ya kamu tulis. Misalnya juga ada kode di nama pekerjaannya kamu tulis gitu ya. Sesuaikan di sini, sesuaikan sama nama pekerjaan yang diposting sama dia. Jangan bikin sendiri.
Explain your interest in the role and company to show you've done research. Kamu juga di opening ini menunjukkan ketertarikan kamu kepada pekerjaan yang kamu lamar dan mengapa. Di situ kamu menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan riset. Jadi riset dulu tentang posisi perusahaannya itu biasanya rules-nya apa gitu. The first section of your cover letter is also the first impression. Paragraf pertama ini adalah kesan pertama dari pembaca, dalam hal ini HRD-nya ya. So it's important to appeal to that person quickly and succinctly. Jadi penting untuk kamu memberi kesan baik atau kesan profesional kepada orang dengan cepat. Jadi kalau sebenarnya HRD itu gampang, kalau dia sudah nemu ya sudah gitu, nggak perlu proses yang lain. Jadi kan enak, jadi lebih efisien. Kalau ada yang itu efisiensi buat mereka, apalagi kalau itu urgent gitu. Kalau sudah ada yang tepat sasaran surat lamarannya, juga skillnya udah pas juga, kamu menjelaskan di situ ya sudah gitu. Bisa jadi kamu bisa menggugurkan aplikan lain dan hanya ngelihat punya kamu gitu. Siapa sih yang mau kerja lama gitu kan? HRD juga sama. Kalau misalnya sudah ada yang pas di hati atau yang kelihatannya ini profesional dan sudah riset tentang perusahaan, kalau pasti yang lain yang biasa yang terlalu mainstream itu bisa digugurkan, disisihkan terlebih dahulu gitu. Dilihat yang first impressionnya itu bagus, kesan pertamanya yang bagus. So this is the example of opening paragraph. Nah, kalian bisa lihat di sini, di situ disebutkan nama pekerjaannya, dan di situ disebutkan perusahaannya. Gimana dapatnya? Dapatnya ini di Indeed ya, platform Indeed. Ini hanya saja tidak disebutkan tanggalnya berapa. I understand you're currently adding several new product lines and I believe my skills in video and animation provide a significant advantage. Artinya di sini, saya paham di sini perusahaan Anda sedang menambahkan produk-produk baru dan saya yakin skill saya dalam video dan animasi. Nah, jadi dia riset dulu nih bahwa perusahaan ini sedang berkembang dan sedang meluncurkan produk baru. Nah, ini kan berarti wah ini tahu banget nih. Jangankan perusahaan ya, kalau kamu ngomong sama cewek atau cowok aja, kalau kamu sudah stalking duluan dan kamu menembak dengan pernyataan seperti ini, wah rasanya gimana? Kalau ini berarti perhatian nih sama perusahaan saya. Oh ini anak ini serius nih kayak gitu. Jadi itu kesan pertama ya. Sama seperti kamu yang tiba-tiba dapat kenalan dan dia ternyata tahu banyak ya. Itu pasti ada value-nya, ada nilai tersendiri. I understand you're currently dan saya yakin ya skill saya di bidang video dan animasi akan memberikan manfaat yang signifikan untuk launching produk Anda dengan sukses. As a long time fan of your products, nah disitu sebagai penggemar dari produk Anda, as a long time fan, penggemar lama dari produk Anda, I'm thrilled at the opportunity. Saya ingin sekali bergabung dengan perusahaan Anda to bring my unique style, untuk membawa style unik saya dan juga bakat saya for beachwear to the company, untuk perusahaan ini. Itu. Jadi nih masih opening Anda udah tergila-gila nih HR-nya. Kalian kelihatan di sini, kalian sudah riset, kalian tahu banget, kalian tahu produk kita. Meskipun kalian sebenarnya bukan long time fan ya, asal kalian sudah riset aja udah termasuk sudah termasuk poin ya. Meskipun misalnya kamu nggak pernah pakai produk ini, tapi dari riset sekarang itu internet itu banyak sekali manfaatnya ya. Gunakan untuk hal-hal positif seperti ini. Kalian misalnya nggak tahu produknya, ini produknya apa sih sebenarnya, tapi kan semuanya sudah ada. Sekarang ada sosial media, sekarang ada website perusahaan. Di situ kamu bisa saja menyebutkan, kalau memang kamu serius ya beli aja produknya. Sekalian saya makanan ya. Padahal sebenarnya kamu nggak tahu ini. Saya produk mie gaga. Kalian taunya Indomie, tapi mie gaga ini gimana ya saya? Ya sudah, kamu coba aja kalau memang kamu benar-benar serius. Jadi dari sini kalian mendapatkan poin gitu. Kalian pernah riset dan kalian tahu produknya. Itu akan lebih mudah untuk mengarahkan orang yang sudah tahu ya, daripada orang yang buta sama sekali, menurut manajer seperti itu.
sekarang adalah contoh dari second paragraph. Okay, now we move to the second paragraph. Tadi opening berisi tadi ya, di mana nama pekerjaannya, posting di mana, dan yang berhubungan sama skill kamu. Kenapa kamu tertarik gitu ya? Kenapa kamu tertarik itu yang pertama. Paragraf kedua itu berisi tentang brief overview atau overview singkat tentang background kamu. Jangan terlalu detail. Sebutkan aja I'm graduated from, saya lulusan dari ini. Yang berhubungan sama perusahaan ini kayak gitu. Jadi dihubungkan terus ya. Include key achievements, skills and specialties. Kamu sebutkan pengalaman kamu apa, skill kamu apa, dan specialties itu spesialisasi kamu di mana, kan banyak spesialisasi dari skill tersebut. Focus on one or two and provide specific details about your success. Jadi sebutkan beberapa detail kalau kamu sudah pernah pengalaman kerja, achievement-nya itu apa, including measurable impacts you made, dan efek apa. Jadi kamu sebutkan kalau misalnya kamu sudah pernah bekerja, jadi dulu posisinya kerjanya apa, dan efeknya apa, efek yang bagus ya, efek yang bagus untuk perusahaan sebelumnya itu apa. Pay close attention to keywords listed in the job description. Sekali lagi, kamu juga harus lihat di job deskripsi dalam lowongan itu apa. Di situ disebutkan lagi di paragraf kedua. Ya, misalnya dia butuh orang yang under pressure atau work in team, and include those you identify with in the body of your cover letter. Kamu masukkan di situ di tengah. Ini lebih detail ya. You should only include information about your most recent professional experience. Di paragraf kedua ini hanya sebutkan pengalaman kerja yang paling terakhir, ya, pengalaman kerja yang paling terakhir. Bentar, saya belum share screen tadi ya. Belum, Mem. Nah, ini dia. Second paragraf ini yang ini. Oke. Saya sudah ke-share tadi, maaf. Jadi kamu harus nulis di kedua ini yang sesuai sama skill kamu sama job description di lowongan itu. Ditulis di paragraf kedua. Kalau paragraf pertama tentang ketertarikan dan info lowongan. Kalau yang kedua ini lebih ke detail skill kamu dan berhubungan sama job description yang ditulis di lowongan. Yang terakhir, poin terakhir ini, you should only include information about your most recent professional experience. Yang terakhir saja kalau ini, pengalaman kerja yang paling terakhir. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Jadi dituliskan skill kamu saja. Dan ini contohnya second paragraph sampel. Silakan dibaca dulu. Jadi di sini disebutkan as the Director of Human Resources. Nah, di sini kalian sebutkan. Saya mau coba tunjuk satu orang untuk baca ya. Coba dibaca dong paragraf kedua ini. Wildan, are you there? Wildan? Yes, Ma'am. Yes. Wildan, tolong dibaca isi dari second paragraf dari surat lamaran pekerjaan. As the Director of Human Resource at West Morgan Phillips, I was a key senior leader in the organization and was responsible for improving the efficiency and performance of the company 5,040 employees. Before that, I worked in human resource, equal employment opportunity and diversity for Jenkins Technology Solution. At Jenkins Technology, I developed an employer
retention plan involving a wellness program, an internal training program, and a promotion selection process. This lead to 50% reduction in the overall employee turnover rate. Done, Ma'am. Oke, dari sini coba saya mau tanya buat kalian semuanya, detail apa yang ada di second paragraph ini ya? Coba ditulis di kolom chat. Apa yang bisa kalian tangkap dari paragraf kedua ini? Informasi apa yang bisa kalian dapat di paragraf ini? Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, tulis di kolom chat. Detail apa yang kalian tangkap dari paragraf kedua ini? Coba tulis di kolom chat. Informasi apa? Retention plan. Apalagi? Artinya ya, as the Director of Human Resources, sebagai direktur dari HRD di perusahaan West Morgan Phillips. Nah, itu. Jadi di situ dia menunjukkan apa? Work experience, okay. And was responsible for improving the efficiency and performance of the company. Dan di situ saya bertanggung jawab untuk mengembangkan efisiensi dan juga performance perusahaan yang terdiri dari 540 karyawan. Jadi dia sebagai HRD menunjukkan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan besar. Okay, achievement, yes. Achievement, and then what else? Before that, I worked in human resources equal employment. Jadi ada lagi yang disebutkan di situ work experience-nya. Nah, betul. Jadi di situ achievement-nya dia mempunyai develop, dia mengembangkan an employee retention plan involving a wellness program. Terus ada juga training. Nah, jadi inti dari second paragraph di sini adalah posisi dia sebelumnya di perusahaan apa dan achievement-nya apa. Okay, good job. Next, step 5, finish with a closing paragraph. Tadi second paragraph sudah. The closing paragraph should focus on another key achievement or skill relevant to the position. Paragraf closing di sini fokus kepada achievement dan skill yang relevan. Instead of repeating details from your resume, tapi di sini kalian juga tidak boleh ya mengulang apa yang kamu sebutkan di CV. Tidak usah, hanya summarize, hanya menyingkat saja. Summarize a specific story or anecdote that displays your right for the role. Di situ kalian tulis ringkasannya atau story-nya, specific story that displays your right for the role, bahwa kamu tepat untuk peran ini. If you're changing careers, this is good opportunity to talk about transferable skills or relatable experience. Jadi ini kalau misalnya kamu ingin ganti pekerjaan atau mengembangkan karir, ini adalah saat yang tepat di paragraf closing ini, bahwa kamu mempunyai skill dan ingin meningkatkan skill kamu dengan bekerja di perusahaan ini. Jadi bukan karena kamu escape karena perusahaan yang sekarang itu nggak enak gitu. Sekali lagi jangan bilang seperti itu. Orang nggak ada kerja yang enak ya. Kalau kamu bilang the environment of the current company is not good for me, doesn't fit me, jangan bilang hal yang seperti itu. Jangan bilang hal yang personal. Kalau kamu mau pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bilang saja ini kalian karena perusahaan ini lebih besar dan saya merasa skill saya akan berkembang di perusahaan ini. Jadi gitu ya. This is for developing your career and also the skills. Gitu. Jadi yang pernah bilang tentang masalah personal dan bilang hal yang lebih diplomatis ya.
skill saya akan lebih berkembang dan agak pengalaman saya akan bertambah bagus ini di perusahaan yang ini gitu. Okay, this is closing paragraph example. Please read. Sekarang cewek, ayo siap-siap yang cewek. Melanie Ferdina, are you there? Melanie? No? Ziyadatul Husna? Yes, ma'am. Yes, okay. Please read this closing paragraph. Closing paragraph example. Achieving ambitious marketing goals is always a top priority, and I am always looking out for the company's best interest. I enjoy delivering marketing presentation to potential clients and focusing on an organization strengths. My marketing skills at River Teach helped the company experience new levels of success and for 45% increase in customer engagement. I'm not satisfied with the status quo, and I believe that a company should continually look for ways to improve and reach new clients through innovative campaigns. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Oke, di sini saya bahas ya bahwa closingnya ini dia menunjukkan bahwa achieving ambitious marketing goals is always a top priority and I'm always looking out for the company's best interest. Untuk meraih sasaran marketing yang tinggi adalah sebuah prioritas bagi sebuah perusahaan, prioritas utama dari sebuah perusahaan. And I'm always looking out for the company's business. Dan saya selalu ingin mensupport apa yang jadi terbaik buat perusahaan. I enjoy delivering marketing presentation to potential. Nah, di sini disebutkan lagi review skill-nya yang berhubungan sama marketing ini karena dia berhubungan sama marketing ya, lowongannya. Saya menikmati presentasi marketing. Saya suka atau saya bagus dalam hal ini. Saya presentasi ke potential clients, klien yang berpotensi dan juga fokus pada kelebihan dari perusahaan, kekuatan atau fokus dari perusahaan. My marketing skills at Rivertech help the company experience new levels of success and a 45% increase in a customer engagement. Jadi skill marketing saya di Rivertech cukup membantu perusahaan tersebut untuk meraih sukses peningkatan 45% dalam customer engagement dari konsumennya. I'm never satisfied with the status quo, and I believe that a company should continually look for ways to improve and reach new clients. Saya tidak pernah puas dengan saya belum puas dengan hasil tersebut, dan pastinya setiap perusahaan akan terus mencari cara untuk berkembang dan meraih klien yang baru dari cara-cara marketing yang inovatif. Gitu. Jadi disebutkan detailnya di closingnya ini apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana nanti pengaruhnya pada perusahaan secara general. Gitu. Okay, and then next. Step 6, end with a professional sign off. The closing paragraph should focus on another key achievement or skill relevant to the position. Jadi harus fokus pada achievement yang berhubungan sama kerjaan yang mau dilamar. Jadi itu sudah lebih mengerucut lagi, di closing paragraph itu lebih mengerucut lagi, ngomongin tentang posisi yang dilamar. Keep the cover letter conclusion brief and explain that you look forward to the employer's response about possible next steps. Jadi di sini diakhiri dengan bagaimana kalian sangat
antusias dan menunggu kabar dari perusahaan tersebut. Menunggu step selanjutnya. I'm looking forward to hear from you. Saya menunggu kabar dari Anda untuk step selanjutnya. Jadi gitu. Jadi tidak langsung menunjukkan bahwa saya diterima di sini. I'm looking forward to hear from you about the next steps. Atau I'm looking forward to meet you in person to talk about this position. Saya menunggu Anda untuk membicarakan posisi ini. Jadi lebih kepada seperti itu ya kalau kalimat harapan atau penutup di surat lamaran kerja style bahasa Inggris. Jadi tidak bergabung dulu. Kalau di bahasa Indonesia yang saya tahu, besar harapan saya untuk bergabung di perusahaan ini, bla bla bla. Tapi kalau di bahasa Inggris stylenya itu lebih ke step berikutnya dulu. Saya menunggu kabar dari Anda untuk untuk meeting dengan Anda membicarakan posisi ini, atau saya menunggu kabar dari Anda untuk kelanjutan dari lamaran ini gitu. I'm looking forward to hear from you about the further steps. And with your signature at the bottom. Ini tanda tangan dan nama terang kalau di Indonesia. Kalau di Inggris saja nama terang saja. Sign off example. Sign off itu di bawahnya closing paragraph ya, beda lagi ya. Ya, jadi nanti ada sign off example. Ada sign off paragraph. Okay, please read. Richard Janji Latu. Can you read? Yes, Mom. Yes, okay, please read about sign off example here. Yes. Sign off example. Thank you for your time and consideration and look forward to learning more about the sales position and trade lot. God is essential to my continued success, and I am excited for the chance to be a part of Treadlot till leading team. Industry leading team. My proven track record and Treadlot quality products are winning combination for increasing the company's market share. Sincerely. Malik Krab. Thank you. Thank you, Richard. Okay, so thank you for your time and consideration. Terima kasih atas waktu dan pertimbangannya. I look forward to learning more about the sales position and trade lot. Saya tidak sabar untuk belajar tentang atau mempelajari posisi sales ini di trade lot. Growth is essential to my continued success, and I'm excited for the chance to be a part of trade lot's industry leading time. Perkembangan karir di sini sangat penting untuk kesuksesan saya, dan saya tertarik untuk mengisi kesempatan menjadi bagian dari tim industry leading, tim industri dari trade lots. My proven track record and trade lots quality products are winning combination. Jadi dari track record atau riwayat saya yang terbukti, yang sudah saya jelaskan, dan juga kualitas produk dari trade lot adalah kombinasi yang bagus untuk mengembangkan saham dari perusahaan ini, company's market share gitu. Ini berhubungan sama saham kalau ini perusahaannya ya. Dan terus sincerely adalah greeting, closing greeting, dan di situ signature-nya Malik Rob. Dan sini saya tunjukkan untuk example for graphic designer application letter.
Karena kebanyakan di sini anak desain ya. Coba saya dulu. Oke, sharingnya masih di situ sini. Pindah sharingnya. Ini saya tunjukkan dari website, karena nggak cukup kalau dimasukin ke PowerPoint. Ini graphic designer cover letter ya. Oke, sekarang saya mau tunjuk dulu header example, headernya di sini isinya apa saja. Ya, saya mau tahu kalian tahu nggak header itu sampai mana, terus opening paragraph itu mana. Oke, ini adalah example dari surat lamaran kerja graphic designer ya. Saya mau tahu headernya itu dari mana sampai mana. Sebutkan header surat ini. Panggil ya. Ihsan, apa header dari surat ini, sebutkan. Ihsan, are you there? Yes. Kalau kamu sama temennya agak jauh, suaranya menggema. Atau temenmu suruh ini matiin mic-nya. Salah satu aja. Ya. Dari Headernya isinya apa saja, misalnya names atau phone name, number. phone number, email, location ya. Location And of? date. Locationnya siapa itu? Location file. Location of the applicant or the company? Applicant. Okay, location of the applicant, and then The dates. The company. I think that's it. That's it. Yeah. Berarti sampai company header. Okay, good. Thank you. You're welcome. Yeah. Kayak header itu sampai greeting atau sampai ini guys? Header itu sampai greeting apa sampai company? Company. Ya, betul. Okay. The next one. Saya mau tahu, saya geser dulu. Opening paragraph isinya apa aja yang ini? Devianti, opening paragraph isinya apa saja dari surat ini? Yes, Miss. Hello. Yes, the opening paragraph isinya apa aja? In opening paragraph, we have introduction. Hello. Yes. Introduction. Sebelumnya introduction apa? Alasan position, Miss. Posisi, ya. Posisi dulu ya, posisi. Posisi dulu, terus kemudian introduction. jadi posisi. Tempat tinggal. Hah? Kok tempat tinggal? Skill, Miss.
Pengalaman kerja, ya skill dulu. I've worked as creative in marketing field, itu adalah pengalamannya. Terus apa lagi? And then Kamu merujuknya surat yang ada di layar ya, kan nanti beda. Apa lagi di situ? ability, Oke. kemampuan. Kemampuan ya. Thank you. Ya. Oke. Okay, so this is the position and the name of the company, and then the experience and also the ability. Atau kemampuannya dia, skillnya di mana. Okay, now let's move to the second paragraph. Second paragraph, please tell me what are in this second paragraph. Hudan, isinya apa saja ini second paragraph? Yes, ma'am. Yes, could you tell me? You mentioned that you're looking for a position, ma'am. You mentioned that you're looking Posisi sekarang. Posisi dia sekarang, terus skills. Skill yang dia punya apa skill yang diminta oleh perusahaan? Skill yang dipunya. Skill yang dipunya dan juga diinginkan oleh perusahaan ya. Jadi di situ dia minta orang yang bisa berhubungan sama Adobe Creative Cloud Suite. Dan di situ kamu sebutkan dihubungkan ya. And then what else? Selain skill apa lagi? Yang poin-poin itu apa isinya? Maintaining my itu apa? Berarti berhubungan sama experience. Juga ini lebih kepada capabilities ya. Ini adalah kemampuan dia yang sesuai sama job position. Ya, ini berarti berhubungan sama capabilities. Jadi apa saja yang bisa dia lakukan. Nah, itu seperti yang poin ketiga, dia bisa bikin branding, guidelines, and marketing campaigns. Lebih kepada skill dan juga kemampuan dia ya. Okay, thank you, Hudan. Any more ideas? Need time. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so if you are the graphic designer, you have to tell guys, you have to tell about what you have done, what software, and how you maintain your ability. Kita tahu bahwa software itu selalu update kan ya. Jadi kamu juga menunjukkan bahwa you maintain this your capability, and then you can prove it with the certificate. It's better. Jadi kamu sebutkan situ. Jadi ini paragraf 2 ya. Menyebutkan skill-skill kamu yang berhubungan sama job description dia. Okay, now about closing paragraph and sign off example. Closing paragraph and sign off, please. Cewek. Oiriyah Umrotul. Are you here? Yes. Okay, please tell me what is in the closing paragraph. Apa saja yang ada di situ? Apa namanya? Untuk menghubungi lebih lanjut itu apa namanya? Yes, okay. So you tell about the next step. Yeah, the next step. Okay, the next step, and then you say thank you, and then you tell about Thank you. Okay, the questions and also contact. Jadi kamu menyediakan diri,
you open yourself to, it's okay to contact me if you need further information. Okay, thank you, Idea. Okay. Okay, don't forget this is the sign up example. Di sini salam penutupnya pakai respectfully. Jadi macam-macam ya. Kalau salam penutup itu ada sincerely, respectfully, best regards, itu yang formal ya. Best regards, sincerely, respectfully. Jangan pakai with love ya. With love itu beda lagi suratnya. Karena kalau business letter seperti ini, sincerely, respectfully, sama in best regards. Okay, that's for the next example. You can check also. Saya stop dulu. Di Canva juga banyak, di Slideshow juga banyak. Di situ sama seperti cover letter juga banyak ya. Tapi jangan lupa HRD tahu kalau kamu pakai template atau enggak. Template desainnya saja nggak apa-apa. Isinya tetap kamu sesuaikan sama job position ya. Job position yang diposting. Karena template sekarang di mana-mana, nggak hanya di aplikasi desain saja, tapi di website-website dan blog itu juga banyak. Okay, wait. We will play the games. Ini online games. Sebentar saya siapkan dulu. This is about application letter. Kalian bisa jawabnya nanti di kolom chat atau langsung ngomong ya. Have you ever played quizzes? Pernah main quizzes? Yes, ma'am. Yes, this is quizzes, but you don't need to play. Kamu nggak usah buka di HP kamu. Kalian tinggal jawab aja. Nanti saya yang klikkan ya, supaya nggak ribet. Nanti kalau buka di HP masing-masing nanti. Kita jawab sama-sama dulu ya. Yuk, dijawab. 1, 2, atau 3. Boleh tulis di kolom chat. Jawaban terbanyak yang saya pilih. Ayo tulis di kolom chat. 1, 2, atau 3. Jangan dibaca pelan-pelan. Satu. Oke, semua jawab satu ya, sepakat ya. Saya pilih jawaban terbanyak. Yes. Yuk, dibagi menjadi berapa kategori? Yuk, 1, 2, 3, 4. Dibagi menjadi berapa kategori? Satu,
bagian? 1. Enggak lah, kan tadi ada header, ada opening, guys. Yo, what is very important tip you should do before submitting your cover letter? Tips sebelum kamu mengirimkan surat lamaran kamu apa? Dua satu, ayo, lagi. Banyak 2 ya, oke saya pilih 2. Kamu minta seseorang untuk baca dulu. Spell check boleh, tapi step paling akhir itu adalah meminta seorang baca dulu. True or false, a cover letter can be handwritten. Bisakah ditulis tangan? Bolehkah ditulis tangan? False. Kecuali diminta ya, kalau BUMN atau PNS di sini masih suruh nulis tangan. Yuk, next. Paragraf mana yang menunjukkan? Okay, good. Try 1. Yes, next. Yuk, jamnya apa? 1, 2, 3, 4. Yuk, yang lain. Oke, wah ini ada yang baru nih 4 ya. Ya, banyak mana ini 1 sama 4? 1 atau 4? Yuk. Oke, banyakan 4. Good. Next, 1, 2, 3, 4. Harus ditujukan kepada siapa? 2, 4, ayo mana? 2 atau 4? Okay. Good one. Yes, 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Cover letter itu nanti selanjutnya kemana gitu maksudnya itu. Kalau cover letternya bagus kan baru ke interview. How many typos are permitted? Ayo ini tebak. Typonya boleh berapa di cover letter? 1, 2, 3, 4. Jawaban ke 1, 2, 3 atau 4. Oke. Ya dong, nggak boleh ada typo ya. Apalagi tip X. Kalau kalian nulis surat pakai tangan, nggak boleh ada tip X juga.
Kalau salah, bikin baru lagi. Biasanya PNS atau BUMN itu gitu. Next. Okay, good for kompak. Cover letters are generally. Nah, berapa page? Cover letter berapa halaman? Jawaban nomor berapa ini? Jawaban nomor 1. Jawaban nomor 4. Oke. Jawaban nomor 4. Atau jawaban nomor 1. Surat lamaran pekerjaan harus berapa lembar? Oke. Redemption. Yuk, kita perbaiki berapa pertanyaan? 3. Oke, ini yang mana tadi? What is very important tip you should do before submitting your cover letter? Good. Cuma 1. Oke, good job. Yeah. Masa tadi saya ngeklik 3 ya untuk yang redemption. Oke, thank you. Any question, guys? Okay. So, any question for today? No. Understand ya? Tomorrow we will have practice. Besok itu kan karena kita praktek ya. Saya mau sebelum kalian menulis, kalian menunjukkan job position-nya dulu. Karena kalau menulis surat lamaran itu harus ada lowongan kerjanya dulu. Cari terserah kalian lowongan kerja, entah itu yang update atau enggak. Pokoknya cari dulu lowongan pekerjaannya supaya besok bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Oke? Paham? Terserah lowongan pekerjaan apa kamu lamar. Karena next meeting kita praktek membuat surat lamaran dan itu harus berdasarkan pekerjaan. Kalian bisa cari di mana, bisa screenshot atau bisa kamu salin atau apapun caranya untuk menyimpan lowongan pekerjaan itu. Pak akan bahas di minggu depan. Itu ya. Jadi cari aja lowongan pekerjaannya dulu, nanti kita bahas tentang prakteknya. Nanti ada 2 versi, jadi lowongan pekerjaan yang kamu cari nanti saya juga kasih ketika presentasi atau saya jelaskan dulu, itu nanti saya beri lowongan pekerjaannya dari saya. So prepare about the job vacancy for next meeting, up to you. Anything about job vacancy, can be about graphic design or not, it's okay, it's up to you. Okay, got it? Jadi minggu depan tolong cari ya, kita bisa bahas nanti. Okay, thank you for today. If you have no questions, please open the cam. We'll take a screenshot.
Okay, 1, 2, 3 for the slide 1. Slide. Okay, and the second slide. Line. Okay, thank you guys. It's happy to meet you today. You are very good students, and then you're interactive. Thank you for joining. And see you next meeting. We will have a practice for making application letter. Don't forget to provide the job position. Okay? Thank you so much. Happy Friday Mubarak for those who want to pray today. And see you. Thank you, Ma'am Tri. See you all the students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan cari lowongan pekerjaan kalau bisa sesuai dengan your study program ya, biar sekalian nanti dibantu sama Bu Ima yang bagus CV-nya kayak gini. Oke, sesuai dengan you are from visual communication design student, and I think that's great. Okay, thank you. See you next week at the same occasion ya, masih dengan Zoom karena kita masih punya 3 kali ketemuan lagi dengan Bu Ima. Okay, thank you. Bye bye all.